Sering banget, Mak. Sering banget Sering ya. banget. Bahkan dulu ada satu akun lucu banget, dia itu ngambil semua gaunnya itu, baju-baju gaun sama dressnya itu dari Instagram Aisyah. Gambarnya gitu langsung plek Gambarnya tiplek. plek ketiplek. Terus Oke. dia menjanjikan saya bisa membuat mirip semirip ini gitu kan. Dan lucunya lagi itu Aisyah nggak tahu. Yang kasih tahu Aisyah itu customer. DNA tuh lebih ke ya udah memang kamu inisiatornya, kamu yang punyanya dan kamu pengusungnya. Kayak ciri khasnya Ciri gitu khas ya udah. kamu, Ini iya. nggak bisa ditiru nih. Ini sih Betul. punyanya Aisyah nih Nah, gitu kan. jadi image brandingnya dapet kalau ngelihat produk ini punya si ini nih gitu. Jadi kayak dulu tren es kepal Milo ya, Mak. Oh Berjejer iya. tuh, ya kan? Kayak tinggal milih aja tuh cap cip cup mana yang Iya, kira-kira beda di gerobaknya topping aja bersih, gitu beda di kan. topping gitu kan. Terus Iya, boba-bobaan semua jamur boba-boba betul. ya. Sekarang mana? Hilang. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ma Upit di podcast Naik Kelas Indonesia. Apa kabar nih teman-teman? Ketemu lagi nih di episode kali ini. Kita akan bahas apa ya hari ini? Pastinya kita akan bahas sesuatu yang menarik buat kita semua, buat teman-teman juga, buat para sobat wirausaha di sana untuk pengembangan usahanya. Nah, kali ini tuh kan yang lagi trending kayaknya tentang apa ya? Tentang ATM itu apa sih ATM? Nah, hari ini nggak sendirian, kebetulan ditemenin sama ada gadis cantik di sini. Siapakah dia? Tetap ya, kalau tuh pasti nyari temen. Jadi ditemenin hari ini salah satu pengusaha muda Gen Z. Ya, mana Gen Z suaranya? Nah, ini kita ada tuh langsung ya, di studio udah langsung hai katanya gitu ya. Jadi di sini nggak sendirian, ditemenin sama Mbak Aisyah. Panggilnya apa ya? Kakak Aisyah mungkin ya. Yang pasti cantik banget hari ini. Kita kenalan langsung ya dengan narasumber hari ini dengan Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo, Ma. Selamat Thank you siang, banget Ma. loh udah datang. Selamat siang. Boleh Iya. kenalan dulu dong sama teman-teman sobat UMKM Naik Kelas Indonesia. Disapa dulu. Halo sobat usahawan, perkenalkan saya Aisyah Pratiwi. Jadi saya punya brand nih, Mak. Nama brandnya tuh Risha. Risha. Oke. Risha. Brand itu tuh brand khusus custom kebaya, gaun dan dress. Jadi lebih ke Kebaya, jasa. gaun dan dress. Custom Betul, gitu. Custom, betul. Oke, custom ya. Jadi ini Mbak yang cantik. Aku panggilnya apa ya? Aisyah aja ya. Aisyah aja biar kita kan seumuran kan. Iya, betul. Kalau kemarin mah ditemenin yang ganteng-ganteng, hari ini yang cantik-cantik nih ya, ada dua di sini. Iya, betul. Care banget deh. Jadi hari ini aku ngundang Aisyah di sini buat sharing nih sama teman-teman usahawan Naik Kelas Indonesia terkait dengan sekarang yang lagi agak lumayan lagi naik ya tentang tiru meniru brand. Nah, Kak Aisyah sendiri punya mulai usaha ini dari kapan nih? Oke. Boleh cerita sedikit mungkin ya, kita spillin ya. Iya. Tadi kan di fashion ya, di fashion juga. Iya, betul, Mak. Jadi kebetulan kalau usaha ini Aisyah mulai dari 2017 setelah Aisyah lulus sekolah fashion. Oke, berarti memang punya basic ya, Betul. punya background di sekolah fashion ya. Betul, Oke. punya sertifikasi khusus fashion designer. Jadi kan Wah, desainer muda guys. Ya ampun. Keren banget sih kamu. alhamdulillah Mak masih terus belajar karena kan ilmu nggak ada habisnya ya, Mak ya. Bener Harus banget, terus setuju di-upgrade. banget. Betul. Makanya diundang ke sini ya karena Naik Kelas Indonesia. Setiap orang bisa naik kelas dari levelnya masing-masing. Dan yang Oke. namanya naik kelas itu nggak ada batasnya. Betul. Bisa sampai terus sepanjang masa ya. Betul. Nih bisa dicontoh banget nih Kak Aisyah, luar biasa. Lanjut. Iya, jadi 2017 itu kan setelah lulus sekolah fashion. Tapi Aisyah tuh memang udah mulai bisnis itu dari kelas 2 SMK gitu. Emang seneng fashion? Enggak juga sih, Mak. Dulu justru SMK-nya itu SMK kue. Bikin kue. Itu gimana ceritanya ya antara kue terus tiba-tiba langsung migrasi ke
fashion. itu ada sejarahnya, Mak. Jadi kalau boleh cerita nih, sobat usahawan, waktu itu Aisyah tuh sempet bingung karena posisinya kan Aisyah ini harus udah mulai bisa cari uang ya, Mak ya. Oke. Sebagai anak pertama juga gitu kan, sandwich generation juga gitu kan. Nah, jadi di situ Aisyah berpikir, Aisyah tuh udah mulai dari kelas 2 SMK itu jualan kue. Dari Oke, jual makanya roti. memutuskan masuk ke SMK-nya kue gitu Betul, ya. yang bisa Oke. cari uang lah, Mak, gitu kan. Yang gampang-gampang aja deh gitu Betul, ya. yang Oke. cepet aja, yang ada lowongannya cepet gitu kan. Karena SMK kan memang dipersiapkan untuk siap kerja kan, Betul, Mak, betul gitu. banget, betul banget. Betul, jadi setelah itu Aisyah jualan kue dari warung ke warung, nitip 3 hari sekali diambil. Seharian masak kue ya, Mak ya, bau ya kan, bau telur. Terus rumah itu berantakan lah gitu kan. Iya Tapi kok sih. untungnya kecil banget gitu Oke. kan. Akhirnya mulai berpikir apa sih yang bisa cari cuannya banyak gitu ya. Terus akhirnya setelah nenek meninggal dan Aisyah lulus sekolah, pindah ke Jakarta tuh. Oke. Kebetulan Aisyah disekolahin nih sama salah satu keluarga ya, masih keluarga papa. Itu akhirnya disekolahin fashion. Dia hampir habis uang itu 150 juta buat sekolahin Aisyah fashion. Karena kan Aisyah gak ada Wow. basic kan, Mak. Oke. Jadi harus dari Tapi belajar desain. memang itu minat atau memang disekolahin aja, cemplungin gitu ya. Jadi mau nggak mau harus belajar tentang fashion Betul. gitu ya. Oke. Diarahin. Tapi kebetulan Wawa Aisyah itu dia memberi gambaran nih, kamu kalau mau, kan Aisyah tuh sebenarnya pengen kuliah, pengen banget jadi reporter sebenarnya, Mak. Karena suka ngomong gitu kan. Oh, bisa Terus- sering-sering kesini berarti ya. Iya, seneng ngomong gitu kan. Tapi dikasih gambaran nih sama Wawa Aisyah. Nah, makanya di sini Aisyah belajar pentingnya figur orang tua sih menurut Aisyah. Aisyah dikasih gambaran gini, kamu kalau lanjutin usaha kue kayak gini resikonya. Untungnya udah kecil, rumah berantakan, gitu-gitu segala macam kan, capek gitu kan. Terus kamu kalau kuliah, kamu kuliah lama 3 tahun. Nanti setelah kuliah kamu belum tentu dapat kerja. Belum tentu juga Wawa usianya masih ada. Belum tentu bisa sekolahin kamu sampai lulus kuliah gitu kan. Oke. Ada ini fashion ini kamu bisa kembangkan gitu. Dan fashion designer ini masih jarang lah, yang maksudnya yang baju-baju khusus ya, Maya. Dan sekali baju, tahu nggak, Wawa bikin baju nih, baju kebaya ini 5 juta loh, cuman kayak gini doang gitu. Oke, mulailah terinspirasi ya Bener, untuk mulailah dapat cuan lebih terinspirasi. banyak. Betul. Nah, selama di fashion sekarang juga kan banyak banget ya kayak model-model itu tiba-tiba ngeluarin. Ini kan berarti Aisyah lebih ke desain ya, membuat, meng-create sesuatu, desain mungkin baju atau dress, apapun itu mudah atau gampang, atau pernah ngalamin ditiru nggak tiba-tiba ini kan desainnya aku, terus tiba-tiba plek gitu di ada brand lain yang menduplikasi atau mungkin bahannya atau apanya, itu pernah nggak sih? Sering banget, Mak. Sering banget ya. banget. Bahkan dulu ada satu akun lucu banget, dia itu ngambil semua gaunnya itu, baju-baju gaun sama dressnya itu dari Instagram Aisyah. Gambarnya gitu langsung plek-tiplek. plek-ketiplek. Terus Oke. dia menjanjikan saya bisa membuat mirip semirip ini gitu kan. Dan lucunya lagi itu Aisyah nggak tahu, yang kasih tahu Aisyah itu customer gitu. Oke. Nah, Customer fotoin. langkahnya gimana tuh untuk menyiasatin kayak gitu? Iya, kalau misalnya di industri seperti ini kreatif ya, Maya, kita itu tidak bisa juga istilahnya memungkiri lah kalau misalnya yang namanya orang tiru meniru yang bisa menjanjikan harga lebih murah daripada kita ya, itu pasti banyak sekali. Itu udah lumrah banget ya. Udah wajar sekali sih, Mak. Makanya kita jangan fokus ke sana, jangan Oke. fokus gimana supaya karya saya nggak ditiru, jangan. Oke. Justru kalau kita ada orang yang niru, artinya kita inspirasi kan, Mak. Oh, benar Artinya juga berarti sih kan ya. kita itu sebenarnya secara karya diakui bahwa kita menginspirasi Oke. gitu kan. Justru tugas kita adalah terus bikin inspirasi baru gitu. Jadi terus buat inovasi-inovasi lagi. Jadi baru. udah bikin ternyata ditiru, Apalagi keren juga nih, ya. gitu. kalau mau Upit mungkin kayak udah capek-capek bikin desain, tiba-tiba orang yang nggak pakai perencanaan, Iya. nggak pakai effort, langsung copy paste. Iya. Tapi Aisyah ini luar biasa, dia malah itu sebagai validasi bahwa produknya dia atau Betul. desainnya dia itu ternyata memang
bagus ya secara tidak langsung itu pengakuan ya, karena makanya dia ngambil ya. Betul. Berarti kita diakui dong secara skill ya Mak ya. Kan Ya. ditiru buktinya gitu kan. Betul. Tapi kalau brandnya sendiri, brandnya Aisyah sendiri itu sudah kan harus dilindungi ya, yang namanya apa tuh? Kita Haki. udah sempat bahas juga ya di episode sebelumnya tentang haki. Nah, itu sudah didaftarkan ya. Iya sudah, pastinya sudah sih Mak. Itu penting banget ya Kak. Penting banget. Makanya di Instagram Aisyah kasih label kan, Aisyah itu pelopor tas broker nomor 1 di Indonesia. Karena kenapa Aisyah bisa bilang seperti itu? Karena memang Aisyah udah riset. Sudah ada riset Udah bahwa memang riset. yang pertama. Memang yang pertama, sama seperti teman Aisyah kan ada dia pelopor baju tunangan nomor 1 ya Oh kan. iya, kemarin Ya, datang kita ke gitu. sini ya. Karena Nah, kayak gitu. kita semua pelopor-pelopor datang ke sini ya. Karena memang kalau di industri kreatif apalagi fashion, tugas kita adalah menciptakan sesuatu gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini memang nggak ada karya yang real, pencipta pertama nggak ada Mak. Semuanya itu adalah hasil amati tiru modifikasi. Oke. Cuman kadang orang itu hanya sebatas amati tiru. Nggak Tapi dimodifikasi, di ya itu yang level- disebut plek tiplek ya. betul. Di level modifikasi itu ada tahapannya lagi Mak, namanya riset. Nah, Oke. riset itu yang orang kadang males dan riset itu butuh agak sedikit makan waktu. Kita perlu mempelajari dari orang-orang sebelumnya, kita perlu mempelajari dari filosofi. Kalau fashion kan ada filosofinya, Mak. Oke. Filosofi kenapa tren itu ada namanya timeless segala macam, itu kan sebenarnya ada sejarahnya kenapa sampai tercipta look-look seperti itu. Nah, biasanya kalau kita di industri kreatif apalagi fashion harus gali data sedetil itu, Mak. Baru kita bisa akhirnya menghadirkan suatu produk yang produk itu memang memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu. Oke. Tapi memang sekarang kan lagi tren banget ya di sosial media juga soal yang saya sempat baca itu kayak mungkin ya kayak produk-produk ya kopi itu kan Iya. macam-macam ya. Tiba-tiba yang mirip-mirip, bahkan sampai logonya itu bisa sama persis warnanya gitu kan. Mereka sebetulnya kalau menurut Aisyah itu tuh kenapa sih orang kenapa nggak dia menciptakan sesuatu tapi malah meniru yang ada gitu? Mungkin ada pertimbangan sebagai Aisyah nih Gen Z ya, ini pengusaha Gen Z loh, luar biasa loh. Jadi menurut Aisyah tuh kenapa sih orang kenapa nggak dia menciptakan brand baru tapi dia malah menduplikasi brand-brand yang udah gede gitu? Karena kalau Aisyah lihat mereka melihat itu tuh cuan gitu. Oke. Jadi mereka pengen cepet aja. Instan ya? Instan, betul. Udah cek kodam belum? Kodam Ini kodamnya lagi. apa ya? Gitu. Mungkin kodamnya itu pas di scan kodamnya fotokopi. Fotokopi, Iya kan, bener. jadi duplikat ya. Duplikat gitu. Tapi mereka lupa bahwa yang namanya sebuah inisiator atau pengusung pasti akan berbeda sama yang namanya penjiplak gitu. Yang namanya orang yang menduplikat, menjiplak itu tuh kalau kita berpikir panjang itu pasti nggak akan lama, Mak. Nggak akan lama Iya, ya, karena dia nggak contoh, punya skill inovasi Betul, juga nggak mungkin ya. bisa bertumbuh terus menerus. Beda Oke. sama si inisiator yang pencipta kan, Mak. Dia harus terus ngeriset, harus belajar, harus terus menghadirkan suatu ide baru ya kan, untuk supaya menghadirkan sesuatu yang baru, develop hal-hal yang baru. Jadi kayak dulu tren es kepal Milo ya, Mak. Oh Berjejer iya. tuh, ya kan? Kayak tinggal milih aja tuh cap cip cup mana yang Iya, kira-kira beda di gerobaknya topping bersih, aja gitu beda di kan. topping gitu kan. Terus Iya. boba-bobaan semua jamur boba-boba Betul. ya. Sekarang mana hilang gitu Ya, kan. jadi dia memang kekurangannya kalau dia ATM Betul. tanpa dimodifikasi, AT doang berarti ya. Iya, AT doang. Ya langsung di copy paste ya mungkin resikonya adalah umurnya nggak lama Nggak long gitu last, ya. betul. Jadi memang kuncinya di sini adalah kreativitas ya. Kreativitas. Modifikasi itulah yang penting. Itu yang akan terkadang kita juga suka meniru juga ya, maksudnya sebagai inspirasi nggak sih? Iya. Kayak kita mencari inspirasi mungkin dengan brand-brand serupa dia apa, terus tapi kita coba kembangin lagi. Betul. Seperti itu mungkin ya. Betul, karena seni itu sebenarnya nggak ada yang pertama, pencipta nggak ada. Semuanya itu pasti melihat dari ke belakang. Tapi itu tadi dimodifikasi dan dilihat lagi, sesuaiin sama kebutuhan masyarakat.
oh masyarakat butuhnya apa nih. Ya kayak baju deh Mak, kemeja, rok itu kan udah ada dari dulu model-model begitu. Bahkan kadang-kadang tren balik lagi ke zaman Zaman dulu ya. dulu betul, tapi yang Oke. beda apa? Ini bahannya anti air, ini bahannya dilukis, ini bahannya di print, kan bedanya di situ. Iya, Itulah itu yang membuat perbedaannya kreativitasnya, ya. Makanya betul. kita mungkin dalam menciptakan sebuah brand Mm-mm. berarti harus punya sesuatu yang berbeda. Betul, Seperti harus. identitas dari brandnya kita gitu ya. Betul, Yang unique sellingnya itu loh. ya unique selling, ada lagi istilah DNA. DNA, Ya bener ya. Mm. DNA itu apa sih? DNA tuh lebih ke ya udah memang kamu inisiatornya, kamu yang punyanya dan kamu pengusungnya. Kayak ciri khasnya Ciri gitu khas ya. Udah kamu, ini iya. nggak bisa ditiru nih. Ini sih Betul. punyanya Aisyah nih Nah, gitu kan. jadi image brandingnya dapet kalau ngelihat produk ini punya si ini nih gitu, Ih langsung kok sama ngelekat. nih gitu kan. Nah. Tapi begitu coba dicek ada. Mm, Nah Aisyah juga punya nih ciri khas tersendiri di produknya gitu ya. tentu punya. Kalau Aisyah lebih ke main brokat ya Maya. Kenapa Aisyah main brokat? Karena orang itu Aisyah survei, mereka belum concern akan brokat ini. Jadi kan isu lingkungan, fashion itu penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, Mak. Mhm. Nah, salah satu sampah yang belum orang concern adalah sampah bahan-bahan brokat, bahan-bahan baju pesta ini. Oke. Nah, dari sanalah Aisyah bergerak, oh aku harus menciptakan sesuatu, makanya produk-produk ready Aisyah kayak tas, Mhm. kayak dress, itu sebenarnya hasil dari recycle produk-produk tersebut. Oh jadi Sampah-sampah itu. sisa-sisa potongan brokat itu. Betul. Oke, jadi sehingga nggak jadi dibuat sampah. dibuat sedemikian rupa. Nah, itu adalah salah satu ciri khasnya, salah satu Ciri khas. DNA-nya dari Brokat. produknya Aisyah. Tadi brandnya apa? Risha Risyah Official. Jadi teman-teman kalau mau intipin karyanya bisa banget ya nanti dicek di sini ya di Tentu. linknya ya. Harus Jadi dong. bisa diintipin dan ini kita bisa banget lihat perjalanannya karena aku sempat ngintip nih. Aku intip ternyata Aisyah ini cukup aktif juga ya. Cukup aktif juga memberikan sharing kepada teman-teman. Kenapa sih kok tertarik di situ gitu? Nggak ya kalau kemarin di episode sebelumnya kita bahas memang kreativitasnya Gen Z itu luar biasa ya. Nggak capek atau nggak healing gitu kan lagi pengen waktunya Iya. masa-masanya seneng-seneng gitu. Iya, benar-benar. Gimana menurut Aisyah? Iya, karena gini Mak, Aisyah merasakan lah ya hidup, maksudnya itu kita bukan dari keluarga yang kaya gitu loh Mak. Akses sekolah tuh terbatas. Aisyah punya privilege, keluarga Aisyah cukup kaya sehingga bisa mensekolahkan Aisyah. Tapi ketika Aisyah melihat perempuan-perempuan lain, apalagi perempuan di daerah, mereka itu tidak punya kesempatan yang sama dalam hal belajar, mengupgrade diri Mak. Nah Oke. untuk itu Aisyah tuh kayak ngelihat, wah kalau bukan saya yang bergerak ya, saya percaya kok hal kecil itu bisa punya dampak yang besar. Luar biasa, tepuk Hal tangan dong. kecil gitu ya Mak. Jadi yang Aisyah bisa apa sih? Jangan Aisyah cuma menuntut pemerintah kok nggak ini, enggak. Tapi mulai dulu dari diri kita ya. Apa sih yang kita bisa bagikan untuk lingkungan sekitar kita dulu deh gitu ya Mak ya. Nah yang Aisyah bisa bagikan, Aisyah belum bisa bagi uang karena Aisyah masih juga merintis ya Maya. Tapi kalau ilmu insya Allah Aisyah bisa. Sembari Aisyah terus belajar ya Maya. Jadi dari sana Aisyah akhirnya buka-buka kelas, kayak kelas jahit, kelas pola, kelas payet. Alhamdulillah Mak udah ribuan perempuan ya, ibu-ibu rumah tangga, anak muda yang Aisyah bina. Itu mereka udah sekarang tuh kadang kalau mereka cerita, "Kak, makasih ya ilmunya, aku udah bikin usaha." Itu tuh buat Aisyah tuh seneng gitu. Itu berdampak ya, berdampak bahwa kerasa banget. hal kecil yang kita lakukan itu ternyata bisa mengubah sesuatu yang besar, berdampak Betul. untuk orang lain. Betul sekali. Maka itu Aisyah senang banget berbagi karena Instagramnya aja belajar bersama Aisyah gitu Iya. ya, luar biasa. Belajar Dan bersama Aisyah. balik ke yang tadi mungkin untuk tipsnya nih Mm-mm. sebelum kita mengakhiri sesi ini gitu, Iya. kita tipsnya dengan viralnya sekarang yang bolak-balik ditiru, dijiplak dan lain sebagainya, mungkin Kak Aisyah sendiri selain inovasi buat tips buat produknya Kak Aisyah juga atau mungkin teman-teman usahawan juga di sana, bagaimana sih untuk menjaga agar karyanya itu tetap otentik ya, tetap otentik dan tetap bisnisnya itu bisa tetap sustain. Mungkin ada tips-tipsnya dari Kak Aisyah. Oke, sobat wirausaha. Jadi sebenarnya kalau tips ya Mak ya,
Tips kita sebagai seorang pembisnis yang pertama tentu harus selalu belajar. Harus mau belajar, betul. Lalu kedua, bergaul sama orang yang lebih senior atau lebih istilahnya lebih dari di atas kita lah. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan asam garam kehidupan lebih dulu dari kita. Jadi kita patut menggali ilmu dari mereka gitu. Oke, berarti bukan jadi kompetitor ya, tapi kita jadi temen ya. Kita bisa ambil poin positifnya dari senior-senior kita ya. Betul, senior. Good point tuh. Lalu ketiga, jangan lupa riset. Gini, kalau kamu udah bikin produk berbulan-bulan ya dan gak laku, jangan dilanjutin. Berarti kamu harus cross check, kenapa produkku nggak laku? Apa yang harus aku benahi? Apakah kemasannya? Apakah produknya? Apakah layanannya? Jangan kamu paksakan ini bagus karena yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang bagus. Oke, yang ketiga riset katanya ya. Jadi memang kita harus lihat target market kita, kemudian kita juga harus evaluasi produk kita. Betul. Riset itu menjadi salah satu kunci untuk menjaga otentik dari si produk kita ya. Iya, biar betul. Ketiga. Oke. Luar biasa. Terakhir boleh ya Mak ya? Terakhir Betul. nih. Terakhir nih teman-teman, sebagai diri sendiri kita harus mampu memanage waktu ya, karena kita harus bisa bedakan yang mana prioritas, yang mana bisa nanti dan yang mana bisa ditunda. Karena sebagai Gen Z itu biasanya semua prioritas, padahal ada hal yang nggak penting gitu ya. Jadi pesan Aisyah buat teman-teman wirausaha muda ya, harus bisa-bisa untuk memanage waktu. Mungkin itu aja Mak tips dari aku. Oke, jadi yang terakhir itu yang paling penting adalah manajemen ya. Manajemen itu ada di kita, manajemen waktu kita. Katanya Gen Z itu semuanya jadi prioritas ya. Jadi kalau kita ngikutin, dan tadi lagi Gen Z itu luar biasa idenya yang banyak, brilian, karena itu jadi utama, akhirnya memporsir diri kita ya. Jadi kayak gak ada habis-habisnya gitu. Betul. Ya. Jadi manage-nya memang kuncinya ada di kita, luar biasa. Nah mungkin Aisyah bisa sampaikan untuk mau cari produknya di mana, boleh? Oke, sobat usahawan ya. Jadi kalau mau tahu kayak poin produk Aisyah bisa di @rishaofficial, bisa juga cek website Aisyah di www.rishaofficial.com. Oke, nah buat teman-teman UMKM naik kelas juga bisa banget terus ikutin kegiatan kita, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok juga. Tetap follow dan ikutin semua episode-episode kita. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin mau main ke sini, kita duduk bareng sama Mak Upit, mau promosi produknya, mau cerita tentang bisnisnya, mau sharing sama teman-teman UMKM naik kelas Indonesia, boleh banget. Silahkan ketik di kolom komentar di semua kanal digital kita. Hari ini thank you banget Kak Aisyah sudah menemenin Mak Upit di sini. Jadi Mak Upit gak sendirian. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you banget. Saya Mak Upit. Saya Aisyah Pratiwi. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.